Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanur dengan NPM 2305040001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mudah mendeteksi error dengan Hamming code. Yang pertama yaitu mencari bit paritas, dan yang kedua yaitu mengecek apakah ada yang diterima oleh receiver sesuai dengan data yang dikirimkan oleh user. Lalu kita buat tabel-tabel seperti ini. Ini kita buat tabel 7 sesuai dengan kebutuhan, karena di sini bit atau datanya cuma ada 4. Lalu yang pertama ini paritas 1 yang bertempat pada angka 1. Yang pertama. Lalu paritas 2 yang bertempat pada angka 2, nomor 2, paritas 2. Lalu paritas 4 yang bertempat pada 2 pangkat 2. Lalu kemudian data-data ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini, kita beri nama. Jangan lupa kita beri nama. Yang ini data 3, lalu ini data 5, lalu ini data 6, lalu ini data 7. Yang ini kita masukkan mulai dari belakang ya teman-teman. Ini kita masukkan ke sini 1. Lalu yang ini kita masukkan ke sini ke data 5 1. Lalu yang ini kita masukkan ke sini 0. Lalu yang ini kita masukkan ke data yang ke 7. Lalu kemudian bagaimana kita mencari paritas 1, paritas 2 dan paritas 4? Baik, di sini kita akan mencari bit paritas. Semisal data dari bit paritas tersebut adalah 1011. Tempat bit paritas tersebut itu berada di angka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. 2 pangkat 1 ini yakni maksudnya adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 2, 2 pangkat 4 adalah 8. Lalu kita cari paritas 1 dengan rumusnya harus selalu genap. Yang pertama kita checklist, strip, checklist, strip, checklist, strip, checklist. Lalu kita hitung dari sini, karena ini checklist yang pertama ini tidak ada atau kosong masian yang perlu kita cari, maka kita beri tanda tanya di sini, tanda tanya. Lalu yang kedua ini karena strip, jadi tidak kita masukkan, yang strip tidak dimasukkan ya. Lalu kemudian satu checklist kita masukkan. Kemudian ini strip, ini checklist, jadi kita masukkan satu ya tadi. Lalu satu lagi, kemudian ini checklist lagi 1. Dikarenakan angka ini masih ganjil, maka dari itu harus kita tambah 1 agar menjadi genap. Berarti paritas satunya adalah angka 1. Kemudian untuk mencari paritas 2, kita mulai dari sini. Checklist, checklist, strip, strip, checklist, checklist. Mari kita hitung. Untuk paritas 2, kita mulai dari sini kan tadi di checklist, karena ini kosong maka kita tanda tanya. Kemudian ini checklist 1, strip, strip berarti tidak kita tulis. Kemudian checklist lagi 0, kemudian 1. Dikarenakan nilai ini sudah genap, maka tidak perlu ditambah lagi, jadi 0. Jadi paritas 1, paritas 2 adalah 0. Kemudian mencari paritas 4, kita mulai dari sini. Paritas 4, oke. Checklist, 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 checklist semua. Baik, karena paritas 4 ini masih kosong, maka kita tanda tanya. Kemudian kita masukkan 1, kosong, 1. Karena ini
Kemudian karena ini sudah genap, maka paritas 4 adalah kosong. Jadi paritas 4 adalah kosong. Lalu jika sudah diketahui semua, maka kita tulis dan akan menjadi, kita tulis dari sebelah sini 1 0 1. Paritas 4-nya adalah 0. Lalu 1, data 3 1. Lalu paritas 2-nya adalah 0. Dan paritas 1-nya adalah 1. Maka data inilah yang akan dikirim oleh user. Lalu bagaimana kita mengecek bila ada kesalahan? Semisal ini data yang dikirim oleh user, dikirim dan menjadi 1 1 1 0 1 0 1. Maka kita akan hitung apakah ada yang salah atau tidak. Karena kita sebagai receiver kan tidak tahu apa yang dikirim oleh user, makanya kita harus mengecek apakah benar atau salah. Mari kita mulai cek. Lalu kemudian ini adalah data yang diterima oleh receiver dari user. Maka langkah selanjutnya, mari kita cek apakah data ini benar atau salah. Baik, pertama-tama kita buat tabel lagi. Kita hitung ada berapa angka digit dari angka yang diterima oleh receiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kolom, 7 tabel. Oke. 1, 2, 3, 7. Oke, kemudian kita beri angka untuk mempermudah kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu angka ini, data ini kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama kita memasukkan dari belakang 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1 dan 1. Lalu bagaimana kita mencari atau kita mengecek apakah data tersebut benar atau salah? Yakni pertama kita tulis P1 2 pangkat 0 dan 1. Caranya sama seperti tadi, yakni kita checklist, strip, checklist, strip, checklist, strip, checklist. Kita arsir untuk menunjukkan tempat paritasnya. Lalu kita tulis ini checklist, berarti 1 kita tulis. Ini strip berarti tidak kita tulis. Kemudian 1, kemudian 1, kemudian 1. Untuk P1 nilainya genap, berarti betul. Untuk P2, mari kita hitung untuk P2 pangkat 1. P2 kita mulai sama seperti tadi, checklist, strip, checklist. Kemudian kita hitung checklist pertama 0, 0, kemudian 1, kemudian strip tidak kita tulis, kemudian 1, 1, 1, 1. Checklist kita tulis. Lalu kita hitung, ternyata angka ini adalah ganjil. Maka dari itu P2 salah. Kemudian kita hitung untuk P4. P4 sama seperti tadi. Kita checklist. Kita tulis ini yang pertama 0, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 1. Maka kita hitung, ini juga kita hitung
karena ini ganjil maka salah. Lalu bagaimana kita menghitung atau mengetahui di mana tempat bit yang salah? Kita lihat mana yang salah atau mana yang ganjil. Karena yang salah ini adalah P2 dan P4, maka kita tambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka dari itu yang salah adalah di kolom yang nomor 6. Yang ini yang salah. Karena ini adalah angka 1 dan karena data ini adalah bilangan biner yang ini 1, maka cuma ada satu kemungkinan, yakni berarti 0. Berarti yang benar ini di data yang nomor 6 adalah 0. Berarti bagaimana yang benar? Kita tulis di sini 1 0 1 0 1, karena data yang ke-6 ini tadi salah, maka kita ganti dengan yang benar. Yang benar adalah 0 0 1. Maka data yang benar yang dikirim oleh user ke receiver adalah data yang ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya itu datangnya dari setan, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.